Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar podcast ceria. Nah, bersama saya Afgan Bima Adika Syaputra yang akan memandu podcast kita pada kali ini. Nah, kalian ingat gak sih pada tanggal 29 April sekarang diperingati sebagai hari apa? Nah, bener banget, Hari Tari Sedunia. Nah, di SMP Negeri 2 Blitar juga punya 2 siswi yang luar biasa nih. Apalagi mereka pada bulan Maret yang lalu habis berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia, mewakili kota Blitar dalam delegasi budaya warisan Nusantara. Nah, daripada kita buang-buang durasi dan lama nih, mending kita langsung kenalan aja sama mereka. Halo, selamat datang di podcast ceria. Hai Sobat Ceria, perkenalkan nama saya Askar Kumala Dewi Widodo dari kelas 8D. Dan saya Cantika Triwijaya Ramadhani dari kelas 9G. Nah, Cantika dan Kumala nih, aku tuh kepo banget sama kalian kok awalnya bisa terjun di dunia tari tuh gimana sih? Kan pasti ada sebab dan akibatnya kok aku pengen masuk ke dunia tari, pengen ikut tari tuh gimana sih? Bu, ceritain dikit sih buat para pendengar podcast. Menurut saya dulu awalnya itu suka ini sih, lihat orang nari atau enggak karnaval gitu kan. Setelah itu SD suka tuh, ternyata ada ekstra tari, terus coba iseng ikut kan, terus ternyata ada bakat terpendam buat bisa nari, akhirnya ikut sanggar dan lain-lainnya. Nah, kalau dari Kumala nih gimana? Kalau dari saya pribadi, dulu saya itu sangat suka lihat orang dengan penampilan riasan wajah yang gimana ya? Bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Oke. Iya, cantik, pakai itu blush on terus Ya. ya itu. Oke. Terus kan pastinya kadang itu kita ikut sesuatu tuh kan kadang harus jatuh cinta dulu kan. Nah, apa sih yang membuat membuat kalian jatuh cinta pada dunia seni tari? Kalau aku awalnya itu cinta cuman sekedar kayak wah joget di depan banyak orang, suka Oke. deh gitu kan. Terus setelah itu setelah memasuki oh ini tari, ternyata kita bisa menyalurkan emosi mood kita di dalam tarian tersebut. Ya, benar-benar banget. Biasanya kan kita kan kadang ngeluapin emosi ke itu hal-hal yang Ya, berpositif itu betul. bagus. Nah, kalian berdua kan dulu ke Malaysia ya, bener kan? Betul. Pada bulan Maret lalu. Bisa ceritain nggak sih bagaimana awalnya kalian kok bisa terpilih gitu? Jadi dulu awalnya kami itu mengikuti lomba warisan budaya. Itu adanya di Surabaya. Oke. Oh iya, tahu. Ya, di Ingat. Surabaya. Ya, saat itu alhamdulillahnya kerja keras kita terbayar dan mendapat juara 1. Jadi hadiah atau reward kita juara 1 tersebut diberangkatkan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Keren banget dong, jalan gratis. Apalagi pas puasa kan. agak-agak gitu, Mantap. agak-agak mantap gitu ya. Utang puasanya lumayan banyak ya. Waduh, oke. Nanti diganti bulan depan. Terus penampilan seperti apa sih yang biasa kalian bawakan? Oh biasa sih. Yang kalian bawakan di Malaysia itu? Pada saat itu kami bawain apa ya itu? Sebuah tari jaranan. Ya, tari selap Ya, berasal dari Kediri. ya, betul. Yang Ya. menceritakan tentang alur dari jaranan. Jadi berawal dia mulai menari, setelah itu dia kesurupan dan lain-lainnya. Nah, aku suka tari juga soalnya kadang. Bagus lihat orang nari tuh. Kira-kira berapa tari yang kalian bawakan nih? Kita menarikan 3 tarian. 3 tarian? Berapa hari di sana? Kalau di sananya kita seminggu. Oh, 3 oke, hari seminggu. berturut-turut kita menari. Mbak, itu apa nggak encok kalian? Lumayan ya. Kan pasti ada tantangan tersendiri nih tampil di negara orang. Kadang di luar kota aja kita masih kayak deg-degan, apalagi di negara orang. Nah, ada cerita unik atau lucu sih selama di sana? Mungkin kalau bukan beban sih, lebih kayak kesulitan untuk nari di luar negeri itu gimana caranya kita buat ngelestariin budaya kita di Indonesia di negara lain biar mereka harus seneng nih sama budaya kita, harus kayak tertarik, wah mau coba mau ikut gitu. Terus keunikan mungkin dari bahasa ya, kita kan kesana juga
dalam waktu jangka yang pendek banget, jadi buat belajar bahasanya itu belum cukup. Mungkin kita biasanya lihat Upin Ipin gitu kan, benar. ternyata kalau di Upin Ipin sama di negara asli mereka tuh beda banget bahasanya. Wah, kirain kayak pasti gampang nih di Malaysia Kak, soalnya kan masih bisa pakai bahasa Ya, Melayu ya, kan. tapi nggak semudah itu. Oke. Terus ngelihat dunia tari pada saat ini di Indonesia nih, pastinya kalian ada harapan tersendiri dong buat adik-adik yang sedang belajar tari bagi generasi muda yang selanjutnya. Gimana? Untuk adik-adik atau siswa atau siswi yang ingin belajar menari atau melestarikan itu sebenarnya tugas generasi muda ya nggak sih? Benar Jadi, banget. Nggak harus kok belajar nari yang bener-bener kayak Iya, harus susah. harus gini harus gitu, harus tahu wiromo wiroso wirogo itu nggak harus sebenarnya. Yang penting kan kita bisa mau dulu bisa, kan. iya benar banget. Kita mau belajar nari itu udah sama aja kayak kita mau ngelestariin budaya Yes, kita iya, kan. Betul. Terus apa sih yang pesan menarik bagi adik-adik yang mau mulai belajar nari? Semangat terus ya buat kalian yang lagi belajar nari ini. Nah, Aku pikir tuh proses itu nggak ada yang mudah. setuju. Bener Soalnya kan aku ngelihat adikku sendiri kan itu juga ikut tari kan. Itu dari dia umur berapa ya? 5 tahun mungkin dia tuh baru luas sekarang. Nah, bisa dong kasih pesan singkat buat para pendengar podcast kita yang mungkin lagi cari semangat untuk terus menari atau hobi-hobi yang lain. Bisa kan ngasih pesan dikit aja gitu, beberapa kata atau kalimat gitu? Pesannya itu menari itu sebenarnya bukan suatu hal yang susah untuk dipelajari. Nah, Jadi benar. tapi menari juga bukan suatu hal yang hanya sekedar joget, sekedar gerak, itu enggak. Jadi mereka punya mungkin beberapa ketentuan seperti wirogo, wiroso, wiromo seperti itu. Untuk yang mau belajar yang penting itu tidak mudah putus asa dan benar. percaya diri. Nah, benar. Kuncinya percaya diri aja. Oh iya guys, kalian itu nggak sih tahu wayang wong nggak sih? Nah mereka itu bukan sekedar nari juga tuh, mereka tuh bisa juga kayak main wayang wong. Wayang wong itu kayak teater tapi itu dalam penampilan dari segi bahasanya itu pakai bahasa Jawa. Nah mereka tuh pernah Cantika itu pemeran utama dulu, dia di acara apa itu Blitar yang kemarin itu HUT ulang tahun Oh, iya. Patrialoka. Oh, iya. Patrialoka. HUT Patrialoka itu keren banget sih. Dia bulan Agustus lalu juga itu dia tampil di SMP Negeri 2 nampilin wayang wong jadi pemeran utama juga sih. Itu kira-kira latihannya berapa bulan? Nggak sampai 1 bulan sih, mungkin 2 minggu atau seminggu. Wow. Sedikit aja, soalnya latihannya seminggu cuma 2 kali, 3 kali, bahkan itu pun latihannya cuma 1 jam 2 jam aja. Nah, berhubung kita udah hampir selesai nih durasinya, aku sama Cantika ada pesan sesuatu nih buat guru-guru di SMP Negeri 2. Berhubung ini last podcast aku jadi moderator di sini, kan bentar lagi aku sama Cantika juga lulus dari SMP kan. Aku mau ngucapin makasih banyak buat guru-guru SMP Negeri 2 yang udah ngebimbing kita selama 3 tahun di sini. Kalau tanpa kalian kita nggak akan bisa jadi kayak gini sih. Kalau dari Cantika gimana? Dan kami mungkin perwakilan dari satu angkatan SMP 2 yang sekarang meminta maaf jika ada kesalahan perilaku atau tata bicara telah membuat guru-guru sering marah, mungkin membuat guru stres dan lain-lain. Dan makasih juga mungkin buat Bapak Ibu guru selama 3 tahun atas bimbingannya. Mungkin kalau nggak dapat bimbingan dari Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 ini, saya nggak bisa berangkat ke Malaysia juga. Nah, bener banget. Terus pesan yang paling penting buat adik-adik kelas, semangat kalian buat asah potensi kalian di sini, karena potensi kalian itu bisa banget loh, kayak mereka ini bisa dibawa ke negara orang lain. Nah, terima kasih buat para pendengar podcast Sobat Ceria. Mau ngucapin maaf kalau podcast ini belum sempurna, tapi setidaknya kita ingin memberikan inspirasi kepada kalian semua. Nah, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, Afgan Bima Andika Syaputra, dan narasumber kita hari ini,
Pamit undur diri and see you, goodbye.